Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan film Nemathelmintes dari Kingdom Animalia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aflad Jani, nomor absen 2. Saya Atika Dwi Arianti, nomor absen 9. Saya Cindy Ayuhendra Ningtyas, nomor absen 12. Dan saya Made Asi Devi, nomor absen 26. Apa sih yang akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga habitat, yang keempat struktur dan fungsi tubuh, yang kelima reproduksi, yang keenam klasifikasi, dan yang terakhir peranan. Yang pertama, pengertian. Pengertian Nemathelmintes. Nemathelmintes berasal dari bahasa Yunani yaitu nematos atau benang dan helmintes atau cacing. Pengertian Nemathelmintes adalah cacing yang berbentuk benang atau gilik. Kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing atau seperti benang film ini merupakan salah satu film yang beranggota terbanyak, sekitar 80.000, 15.000 diantaranya merupakan parasit. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri Nemathelmintes secara morfologi. Yang pertama, merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. Kedua, tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati sehingga rongga ini disebut pseudocelomata, rongga tubuh semu. Yang ketiga, kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindunginya dari enzim pencerna inang. Yang keempat, kelamin terpisah, jantan dan betina. Yang kelima, hidup bebas dan sebagian parasit. Ciri-ciri Nemathelmintes secara fisiologi. Memiliki 3 lapisan tubuh tripoblastik, yaitu yang pertama, lapisan tubuh luar, ektoderm. Yang kedua, lapisan tubuh tengah, mesoderm. Yang ketiga, lapisan tubuh dalam, endoderm. Sistem pencernaan sudah lengkap. Belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi pernapasan. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Tidak memiliki jantung dan peredaran darah, tapi memiliki cairan mirip darah. Yang ketiga, habitat. Nemathelmintes hidup bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nemathelmintes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Habitat cacing ini berada di tanah becek dan di dasar perairan tawar atau laut. Nemathelmintes parasit hidup dalam inangnya. Yang keempat, struktur dan fungsi tubuh. Di sini sudah tersedia gambar struktur tubuh dari Nemathelmintes. Nemathelmintes memiliki organ saluran pencernaan lengkap, yaitu mulai mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pseudocelom. Pseudocelom sendiri adalah rongga tubuh semu pada Nemathelmintes. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, lapisan luar dari tubuh cacing dilindungi oleh kutikula. Kutikula berfungsi untuk melindungi tubuh dari enzim yang dihasilkan oleh inangnya. Sistem saraf Nemathelmintes terdiri atas cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Cincin saraf ini berhubungan dengan 6 saraf anterior dan beberapa saraf posterior. Pada setiap sisi cincin saraf terdapat 6 ganglion saraf. Yang kelima, reproduksi Nemathelmintes. Sistem reproduksi. Nemathelmintes umumnya melakukan sebuah reproduksi secara seksual. Sistem reproduksi bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh. Kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak atau ribuan.
Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. 6. Klasifikasi Nematelmintes. Klasifikasi Nematelmintes dibedakan menjadi dua, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematomorpha. 1. Kelas Nematoda. Nematoda merupakan nama latin dari cacing gilik atau cacing gelang. Ciri-cirinya mempunyai bentuk tubuh dan ukuran yang beragam mulai dari di bawah 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Habitatnya di air tawar, air laut, air payau, maupun tanah. Kemampuan adaptasi yang tinggi menyebabkan nematoda bisa hidup di tubuh makhluk hidup. Beberapa jenis nematoda saprofit menggantungkan bagi tumbuhan. Nematoda juga banyak menjadi parasit bagi makhluk hidup. Dalam kelas nematoda dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia. Bisa dilihat gambar dan taksonominya. Ciri-cirinya: 1. Parasit pada tubuh manusia. Yang kedua, non-hermaprodit. Yang ketiga, reproduksi secara seksual. Yang keempat, ukuran cacing jantan lebih kecil dibanding cacing betina. Cacing betina lebih lurus, sedangkan cacing jantan melengkung. Panjangnya juga bervariasi, antara 30 cm sampai 49 cm. Infeksi terjadi melalui makanan atau minuman yang mengandung telur Ascaris. Ascaris jantan memiliki spikula. Telur cacing keluar bersama feses yang masuk ke saluran pencernaan manusia melalui makanan yang tidak higienis. Selanjutnya, telur berkembang menjadi larva yang menembus dinding usus dan mengikuti peredaran darah manusia sampai ke paru-paru, trakea atau tenggorokan, faring atau kerongkongan, dan kembali ke usus hingga dewasa. Kemudian menetaskan telur 200.000 per hari. Yang kedua adalah Ancylostoma duodenale atau cacing tambang pada manusia. Bisa dilihat taksonomi dan gambarnya. Ciri-cirinya, yang pertama hidup parasit pada manusia dengan menyerap darah dan cairan tubuh. Yang kedua menempel pada usus inang. Yang ketiga reproduksi secara seksual. Yang keempat ukurannya 1-1,5 cm. Yang kelima mulut dengan alat kait atau scolex. Yang keenam, bertelur 9.000 butir per hari. Yang ketujuh, cacing jantan mempunyai testis, vesika seminalis, kelenjar semen, spikula, atau disebut gubernaculum yang merupakan alat kopulasi, kloaka, dan bursa. Cacing betina memiliki ovarium, uterus, vagina, dan anus. Cacing betina juga memiliki duri ekor yang berguna untuk membantu saat proses perkawinan berlangsung. Telur yang keluar bersama feses akan menetas di tempat becek membentuk larva raditiform atau filariform. Larva dapat menembus kulit telapak kaki manusia dan mengikuti peredaran darah sampai ke paru-paru, trakea atau tenggorokan, faring atau kerongkongan, dan kembali ke usus sampai dewasa. Antara cacing jantan dan cacing betina dapat dibedakan dengan mengamati morfologinya. Yang ketiga yaitu Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis, yaitu cacing kremi pada manusia. Taksonomi dan gambar bisa dilihat pada slide. Ciri-cirinya: 1. Parasit yang menyerang anak-anak. 2. Infeksi dapat melalui makanan yang dipegang dengan tangan kotor dan terinfeksi telur cacing. Yang ketiga, ukuran betina 8-13 mm, berekor panjang dan runcing, sedangkan ukuran jantan 2-5 mm. Yang kelima, hidup sebagai parasit di usus besar dan bila bertelur akan menuju anus. Dan yang terakhir, pengulangan daur infeksi secara autoinfeksi. Enterobius vermicularis adalah cacing kremi pada manusia. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus sehingga menyebabkan rasa geli atau gatal. Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku.
Telur yang tertelan melalui makanan dapat menyebabkan autoinfeksi atau infeksi yang disebabkan oleh penderita sendiri. Telur menetas di usus halus sampai menjadi cacing dewasa. Apabila akan kawin, cacing menuju ke usus besar. Kemudian, yang betina akan meletakkan telur di anus penderita, sehingga penderita mengalami rasa gatal di anusnya. Selanjutnya adalah Wuchereria bancrofti atau biasa disebut Filaria bancrofti. Berikut taksonomi dan gambarnya. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama, habitat utama di pembuluh limfa, yang kedua, bentuk tubuh seperti benang, yang ketiga, ukuran panjang sekitar 2-70 cm, yang keempat, betina vivipar menghasilkan mikrofilaria pralarva aktif, dan yang kelima, infeksi melalui perantara nyamuk kulek XP. Cacing Filaria bancrofti mengakibatkan penyakit elephantiasis atau kaki gajah. Larva cacing pada siang hari akan berada di pembuluh darah besar atau aorta, dan pada malam hari akan keluar menuju pembuluh darah tepi di bawah kulit. Larva filaria yang berada dalam kelenjar ludah nyamuk kulek XP akan masuk ke tubuh orang sehat yang digigitnya. Larva masuk dan mengikuti sebuah peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening sampai dewasa. Cacing yang berkembang dengan cepat akan menyumbat saluran getah bening. Bagian tubuh yang tidak mendapat aliran getah bening akan mengalami pembengkakan. Jika pembengkakan terjadi pada kaki, disebut penyakit kaki gajah. Dan untuk kelas nematoda yang terakhir, yaitu Trichinella spiralis atau cacing otot pada manusia. Berikut taksonomi dan gambarnya. Ciri-ciri dari cacing ini yaitu yang pertama, cacing ini hidup pada otot manusia. Yang kedua, alat ekskresi berupa nephridium, sistem saraf tangga tali. Dan yang ketiga, menyebabkan kerusakan otot pada manusia. Cacing ini mengakibatkan penyakit yang disebut trichinosis. Manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Larva tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Telur akan menetas menjadi larva dan masuk dalam otot lurik untuk membentuk sista. Untuk kelas yang kedua yaitu kelas nematomorfa. Pada kelas ini, tubuh nemafora dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Larvanya hidup parasit pada tubuh manusia, dan setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan di laut. Untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama berbentuk silindris, panjang, langsing, tanpa cincin kutikuler. Yang kedua, larva bersifat parasit sementara fase dewasa hidup bebas. Yang ketiga, tubuh dilapisi kutikula tidak bercincin. Yang keempat, tubuhnya bulat kecil seperti rambut atau cacing rambut. Larvanya hidup parasit pada tubuh manusia atau arthropoda. Setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar dan di air laut. Badan sangat memanjang, silindris, dan langsing hingga 1 meter. Alat reproduksinya terpisah serta memiliki pencernaan yang sempurna. Biasanya cacing ini ditemukan pada tubuh hewan seperti hewan jenis serangga. Contoh dari kelas ini yaitu Gordius sp dan Nectonema. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yang keenam adalah peranan Nemathelminthes. Yang pertama yaitu peranan Nemathelminthes yang merugikan. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia, serta menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, parasit pada tanaman kentang dan tomat, dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Contohnya Globodera rhodosiensis. Yang kedua, parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit, contohnya Enterobius vermicularis, yaitu cacing kremi. Yang ketiga, parasit yang masuk menembus kulit kaki pada manusia, contohnya Necator americanus. Yang keempat, penyebab penyakit filariasis atau elephantiasis, yaitu kaki gajah,
Contohnya Wuchereria bancrophit atau Filaria bancrophit. Yang kelima, penyebab cacingan pada manusia, di mana cacing tersebut menyerap sari makanan pada usus manusia, yaitu disebabkan oleh cacing Oxyuris vermicularis. Yang keenam, dapat menyebabkan penyakit trichinosis pada manusia yang berada pada daging babi atau tikus, contohnya Trichinella spiralis. Yang ketujuh, ada infeksi cacing Ascaris lumbricoides menyebabkan penyakit askariasis atau cacingan pada anak-anak. Dan yang terakhir, hidup parasit pada akar tanaman dan menyebabkan bengkak pada akar, yang disebabkan oleh cacing Heterodera radiciola. Yang kedua yaitu peranan nematelmintes yang menguntungkan, tetapi ini khusus untuk nematoda. Mikrofauna termasuk nematoda di rhizosfer yang berperan penting dalam menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman, mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah, efek hormon, keanekaragaman mikroba, dan stabilitas fungsi interaksi multitrofik di atas tanah, dan bioremediasi dari tanah yang terkontaminan. Nematoda sebagai pemakan bakteri dan fungi dapat melepaskan unsur N, P, S, dan mikronutrien yang akan berharga bagi tanaman. Nematoda ini juga akan menghambat kemampuan nematoda pemakan akar dalam menemukan akar. Yang kedua, nematoda mampu memodifikasi lingkungan untuk menyediakan unsur hara bagi organisme lain. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit tifus dan sebagai bahan kosmetik dalam bentuk tepung untuk menghaluskan kulit. Di Cina, beberapa jenisnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran kue. Di Indonesia digunakan untuk makanan ternak. Yang terakhir, nematoda berperan sebagai sustainable agriculture yang berprinsip mengurangi pupuk kimia yang mencemari lingkungan dan polusi air tanah yang akan mempengaruhi kehidupan organisme perairan. Dan yang terakhir adalah peran nematoda tanah pada jaring makanan. Dapat dilihat pada gambar, terlihat bahwa nematoda sangatlah berperan dalam 3 tingkatan trofik, yaitu tingkatan trofik 2, 3, dan 4. Nematoda berperan sebagai decomposer, grazer, dan predator. Jadi dapat dibayangkan apa yang terjadi jika nematoda tidak ada. 3 tingkatan trofik yang tidak bisa tergantikan akan hilang dan fungsi dari jaring makanan yang sehat akan terganggu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.